Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pertama ini, kita akan mencoba untuk membahas mengenai mata kuliah database NoSQL. Nah, di sini database NoSQL ini sangat erat kaitannya dengan teknologi Big Data. Jadi, nama mata kuliahnya adalah database NoSQL di sini. Kemudian ada penilaian utama, tidak terdapat plagiasi atau duplikat pada isi konten. Nah, usahakan kalian jangan sampai ada yang melakukan plagiasi. Kemudian tidak memuat terlalu banyak penjelasan. Jadi, usahakan kalian membuat isi tugas-tugas kalian itu akurat, tepat, dan nggak terlalu banyak penjelasannya. Kemudian memiliki desain menarik dan simple. Setelah itu kecepatan waktu pengumpulan. Oke, jadi mohon diperhatikan penilaian-penilaian utama. Poin-poinnya jangan lupa untuk senantiasa diingat, terutama poin-poin yang pertama ini. Tidak terdapat plagiasi isi konten. Oke, baik. Di pertemuan pada hari ini, kita akan mempelajari tentang pengantar Big Data. Nah, ini ada kata-kata bijak dari Walt Disney. Semua impian kita bisa menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Mungkin orang yang membuat kata bijak ini mungkin sudah familiar ya di telinga kalian. Walt Disney, salah satu produsen film atau animasi yang terbesar ya di Indonesia, di dunia khususnya. Oke, jadi impian kita bisa menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Oke, kita masuk ke bagian materi. Big data adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan data yang memiliki volume besar, datang dalam berbagai struktur, dan dihasilkan dengan kecepatan yang tinggi. Jadi ketika kalian ditanya big data itu seperti apa, maka itu adalah istilah yang memang digunakan untuk data-data yang memiliki kapasitas yang sangat besar, memerlukan ruang penyimpanan yang besar, kemudian memiliki banyak struktur, dan juga dapat dihasilkan dengan kecepatan yang tinggi. Jenis data ini menimbulkan tantangan bagi sistem RDBMS tradisional. Jadi sistem RDBMS tradisional ini itu seperti MySQL atau MariaDB yang digunakan untuk menyimpan dan memproses data. Big data menawarkan atau membuka jalan bagi pendekatan pemrosesan dan penyimpanan data yang lebih modern atau lebih baru. Nah, big data di sini ada definisinya, definisi dari big data. Big data adalah data yang memiliki volume besar, kecepatan yang tinggi, dan memiliki berbagai jenis variasi data atau struktur data. Terdapat dua jenis tipe yang sering digunakan, yaitu 3V dan 5V. 3V itu terdiri dari velocity, volume, dan variasi atau variety. Sedangkan 5V ini adalah volume, velocity, value, veracity, dan variety atau variasi. Oke, kita lanjut. Jadi yang pertama ada volume, F1 di sini, V1 ya, adalah ukuran kapasitas penyimpanan data yang terdapat pada database. Big data memiliki kapasitas yang sangat besar atau bahkan tidak terbatas. Contohnya adalah Instagram yang memiliki 69,23% data personal yang lebih dari 1 miliar pengguna dari seluruh dunia. Kemudian yang kedua ada variety atau variasi. V2 adalah berbagai jenis variasi data dalam database NoSQL. Contohnya adalah data struktur, data semi-struktur, dan data struktur. Kemudian yang ketiga ada velocity. Jadi velocity itu adalah sebuah kecepatan. Big data sangat bergantung kepada kecepatan pemrosesan data. Dan tentu saja ini harus diikutkan dengan kecepatan akan kestabilan data. Jadi contohnya itu ada kecepatan transfer data, kecepatan mengupdate data, memiliki kecepatan yang stabil, kemudian memiliki keakuratan dari kecepatan itu sendiri. Selanjutnya ada veracity, adalah keakuratan data. Dalam big data, keakuratan data sangatlah penting. Jika
data semakin besar, otomatis pengelolaannya akan semakin sulit, sehingga memiliki resiko error data yang lebih besar. Ini membuat big data sangat memperhatikan keakuratan data. Nah, di sini contoh nih, kita ngambil data. Kita sedang mengisi sebuah data, entah itu data username ataupun data password. Nah, ketika terjadi error pada keakuratan datanya, maka otomatis aplikasinya juga akan mengalami error dan akan sangat berpengaruh kepada penggunaan dari user atau customer. Oke, yang terakhir atau yang kelima, value ya. V5 adalah value adalah suatu nilai yang ada pada big data. Dalam big data kita harus selalu mengidentifikasi seberapa bernilai suatu data. Jadi kita harus mempertimbangkan apakah data ini bernilai atau kurang. Nah, itu harus dipertimbangkan. Jadi kita harus melakukan proses identifikasi seberapa bernilai suatu data. Kemudian kita masuk di bagian penggunaan big data. Bagaimana big data dapat digunakan untuk menghasilkan atau menciptakan nilai value bagi organisasi? Nah, pertama-tama mari kita lihat mengapa big data itu penting. Big data adalah sumber data yang benar-benar baru. Ini adalah data yang dihasilkan saat Anda misalnya memposting suatu artikel di blog seperti produk atau perjalanan Anda. Sebelumnya informasi seperti ini itu tidak ditangkap. Nah, jadi ketika kita memposting suatu artikel, entah itu pada website ataupun pada sosial media lain seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, dengan berbagai jenis postingan, entah itu perjalanan, postingan produk, kegiatan, informasi, dan lain sebagainya. Nah, yang menyimpan data-data dari artikel atau postingan tersebut itu adalah teknologi yang disebut sebagai big data. Oke, kita lanjut di sini. Sekarang data seperti itu oleh organisasi digunakan untuk mencapai inovasi, meningkatkan kelincahan mereka, dan meningkatkan profitabilitas mereka. Jadi dari data-data artikel, dari data-data postingan, kita bisa melakukan proses identifikasi untuk mencapai sebuah inovasi yang baru. Kemudian meningkatkan kelincahan, bagaimana data-data itu bisa kita buat lebih efisien dan meningkatkan profitabilitas mereka. Jadi database NoSQL ini menggunakan device yang tidak terlalu bagus ya, tidak terlalu harus memiliki spek yang tinggi. Jadi database NoSQL atau big data ini dia memiliki berbagai jenis-jenis teknologi yang ringan, sehingga tidak memerlukan biaya yang besar. Ini membuat beberapa organisasi dapat melakukan peningkatan profitabilitas mereka. Selanjutnya ada penggunaan big data lagi di sini seperti yang tercantum dalam laporan MGI, McKinsey Global Institute. Ini dapat dikategorikan secara luas ke dalam 5 cara penggunaan big data. Yang pertama ada visibilitas, yang kedua ada menemukan dan analisis informasi, yang ketiga ada segmentasi dan kostumisasi, yang keempat ada membantu pengambilan keputusan, dan yang terakhir ada inovasi. Visibilitas adalah aksesibilitas transparansi data yang mempengaruhi kecepatan pemrosesan data. Contohnya, sebuah perusahaan besar memiliki beberapa anak perusahaan yang tersebar. Jika data dari perusahaan utama dapat diakses oleh anak-anak perusahaannya, maka data akan mudah untuk diproses serta kita bisa melakukan identifikasi untuk meningkatkan kualitas produk dari perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya ada menemukan atau searching ya, dan analisis informasi. Sebagian besar nilai big data berasal dari data yang dikumpulkan dari sumber luar. Nah, organisasi dapat menangkap data terperinci tentang inventaris, karyawan, dan pelanggan. Dengan menggunakan semua data ini, kita bisa menemukan dan menganalisis informasi dan pola yang baru. Sebagai hasilnya, informasi dan pengetahuan ini dapat digunakan untuk meningkatkan proses dan kinerja dari organisasi atau perusahaan tersebut.
Kemudian ada segmentasi dan kostumisasi. Big data memungkinkan organisasi untuk membuat produk dan layanan yang dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan segmen tertentu. Ini juga sangat digunakan atau sangat dapat digunakan di sektor sosial untuk mengelompokkan populasi secara akurat dan menargetkan skema manfaat untuk kebutuhan khusus. Segmentasi pelanggan berdasarkan berbagai parameter dapat membantu dalam kampanye pemasaran yang ditargetkan dan menyesuaikan produk agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian ada membantu pengambilan keputusan. Jadi big data ini bisa juga digunakan untuk membantu kita mengambil keputusan. Big data secara substansial dapat meminimalkan risiko, meningkatkan pengambilan keputusan, dan mengungkap wawasan yang berharga. Contohnya adalah sistem peringatan penipuan otomatis dalam pemrosesan kartu kredit dan penyesuaian inventaris secara otomatis adalah contoh sistem yang membantu atau mengotomatiskan pengambilan keputusan berdasarkan analitik dari big data. Kemudian ada inovasi. Jadi big data memungkinkan inovasi ide-ide baru dalam bentuk produk dan layanan. Ini memungkinkan inovasi dalam hal yang sudah ada untuk menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas. Dengan menggunakan data yang terkumpul untuk produk-produk aktual, produsen tidak hanya dapat berinovasi untuk menciptakan produk generasi berikutnya, tetapi mereka juga dapat berinovasi dalam penawaran jenis-jenis penjualan yang lebih baru. Nah, sebagai contoh, data real-time dari mesin dan kendaraan dapat dianalisis untuk memberikan wawasan tentang jadwal perawatan dari kendaraan tersebut. Masa pakai pada mesin juga dapat dipantau untuk membuat mesin yang lebih tangguh. Kemudian ada pemantauan konsumsi bahan bakar yang dapat menghasilkan mesin dengan efisiensi yang lebih tinggi. Kemudian ada teknologi big data. Teknologi apa yang dapat menangani sumber data yang sangat besar ini? Dengan jenis kemampuan memproses berbagai jenis data yang secara tepat, akurat, dan efisien. Nah, kemajuan teknologi baru-baru ini itu sangat memungkinkan kita untuk memanfaatkan teknologi big data secara maksimal. Seperti teknologi pemrosesan baru yang dirancang khusus untuk data besar yang tidak terstruktur, pemrosesan paralel, pengelompokan data, lingkungan jaringan yang besar, konektivitas yang tinggi, dan throughput yang tinggi. Kemudian yang terakhir ada arsitektur cloud computing dan scale out. Nah, kemudian di sini ada tugas big data satu. Yang pertama, buatlah kelompok yang terdiri dari 2 orang, kemudian buatlah slide presentasi dan pilih salah satu jenis teknologi di bawah ini. Kemudian jelaskan dan presentasikan. Nah, ada berbagai jenis teknologi big data, database NoSQL di sini. Yang pertama ada MongoDB, Hadoop, Elasticsearch, Cassandra, Redis, RavenDB, OrientDB, DynamoDB, dan HBase serta Oracle NoSQL. Nah, silahkan kalian buat kelompok yang terdiri dari 2 orang, kemudian buatlah slide presentasi, setelah itu presentasikan. Oke, mungkin itu saja pada pertemuan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.